Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Awalia, NIM 19212145. Ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Produk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Yang pertama itu tentang putusan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan disebut vonis atau al-qada'u dalam bahasa Arab, yaitu produk pengadilan agama karena adanya kedua belah pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan agama semacam ini biasa diistilahkan dengan produk pengadilan yang sesungguhnya. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum dapat dilaksanakan eksekusi, dan dalam putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Yang kedua, macam-macam putusan pengadilan agama, yaitu dilihat dari jenisnya ada dua macam putusan, yaitu putusan sela, yaitu putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Yang kedua, putusan akhir, yaitu putusan pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak. Yang menurut sifatnya, putusan itu ada beberapa. Yang pertama, putusan deklaratoir, yaitu putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan status hukum. Yang kedua, putusan konstitutif, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum. Yang berikutnya adalah putusan kondenatoir, yaitu putusan yang bersifat hukum pada salah satu pihak. Yang berikutnya itu adalah penetapan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Penetapan adalah suatu keputusan atas perkara pemohon. Penetapan ini bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Penetapan ini disebut sebagai al-isbat, yaitu produk pengadilan agama dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan jurisdictio voluntaria. Dikatakan bukan pengadilan agama yang sesungguhnya karena di sana tuh hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawannya. Amar putusan dalam penetapan bersifat deklaratoir, yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Lalu yang berikutnya itu ada beberapa isi penetapan. Bentuk dan isi penetapan adalah satu, yang pertama identitas pihak-pihak permohonan, dan penetapan itu hanya memuat identitas pemohon. Yang kedua, tidak akan ditemui kata-kata yang berlawanan. Terus yang berikutnya, tidak akan ditemui kata-kata tentang duduknya perkara seperti pada putusan. Yang keempat, adanya amar putusan paling-paling bersifat deklaratoir atau konstitutoir. Yang kelima, kalau ada putusan didahului dengan kata-kata memutuskan. Yang keenam, biaya perkara selalu dipikul oleh pemohon. Yang ketujuh, dalam penetapan tidak mungkin ada rekonvensi. Yang kedelapan, putusan itu mempunyai 3 kekuatan dan berlaku kepada pihak manapun untuk dunia luar, sedangkan penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya akan saya sedikit paparkan materinya. Bab ini mengenai pelaksanaan putusan eksekusi peradilan agama. Yang pertama, mengenai pengertian putusan sendiri atau eksekusi, yakni adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, artinya jika akan melakukan putusan atau eksekusi ini sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, jadi tidak asal-asalan belaka. Putusan pengadilan yang dieksekusi mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan
pengosongan harta benda tetap ya. Sedangkan pihak yang kalah tidak mau menerima putusan itu secara sukarela, sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Jadi di sini jika pihak hakim telah menetapkan putusan dan salah satu pihak menolak, ya hakim berhak untuk mengeluarkan paksa atau tetap menyita barang, atau ya begitu. Jadi jika sudah diberikan putusan ya harus menerima. Dan putusan atau rangkaian putusan eksekusi ini merupakan rangkaian terakhir di dalam proses berperkara di pengadilan. Jadi sudah final dari kata lainnya. Mengenai pelaksanaan putusan sendiri ada beberapa tata caranya, bisa dilihat sekilas di makalah atau PPT dari kelompok kami. Ada banyak di situ. Dan yang selanjutnya adalah pentingnya upaya hukum terhadap putusan pengadilan agama dan mahkamah syariah. Sedikit mengulas, peradilan agama ini adalah kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, ya siapapun itu rakyat yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dan diupayakan seadil-adilnya dalam perbuatannya dan penerapan undang-undang tersebut. Kita mulai masuk. Upaya hukum itu menurut R. Atang Ranumer. Selanjutnya yaitu prosedur, syarat, dan waktu pengajuan banding. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam tenggang waktu. Yang pertama 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan. Pengumuman atau pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan. Adapun 30 hari bagi pemohon yang tidak terdapat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memutuskan perkara tingkat pertama pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan saat pengajuan permohonan kasasi. Yang pertama, mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama di Magelang yang memutuskan perkara dalam tenggang waktu 14 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan tinggi agama Semarang yang diberitahukan kepada pemohon yang tertulis pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Selanjutnya, membayar biaya perkara kasasi yang tertulis pada pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Selanjutnya, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar. Selanjutnya yaitu langkah yang harus dilakukan ketika peninjauan kembali atau PK. Yang pertama, mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah. Selanjutnya, pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sejak penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak
diketemukan bukti adanya kebohongan atau bukti baru, dan bila alasan permohonan peninjauan kembali berdasarkan bukti baru atau vonum, maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Selanjutnya, membayar biaya perkara peninjauan kembali yang tertulis pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 dan pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya, putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Uit Furbar PIJ Furat atau dalam bahasa Indonesianya sering diterjemahkan dengan putusan serta-merta, adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan oleh pihak tergugat atau oleh pihak ketiga yang dirugikan. Dari segi hukum acara perdata, putusan tersebut merupakan yang memang dibolehkan, walaupun menurut pengamat atau penelitian Mahkamah Agung Republik Indonesia, pelaksanaannya dari adanya penjatuhan putusan serta-merta tersebut sering menimbulkan berbagai masalah. Oleh karenanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan berbagai surat edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan serta pelaksanaan putusan tersebut. Mungkin sekian dari kelompok